Shalom, jumpa lagi dengan saya lewat channel Kelapa Sukacita. Pada kesempatan ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya saya mengajak kita untuk bersatu di dalam doa. Mari berdoa. Maha besar Engkau Allah yang bertata dalam kerajaan sorga, kepadamu kami bersyukur untuk kasih, lawatan, dan penyertaan-Mu yang begitu nyata dalam perjalanan hidup kami dari waktu ke waktu. Saat ini lewat channel Kelapa Sukacita kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus pimpin kami dalam pemberitaan firman Tuhan ini. Dalam nama Yesus kami memohon. Amin. Pemirsa, bagian Alkitab bagi kita di kesempatan ini terdapat dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 22 hingga ayatnya yang ke-28. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 22 hingga ayat yang ke-28. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu. Seperti yang kamu tahu, Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang Dia, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan. Demikian firman Tuhan. Pujian kepada Kristus selamanya. Amin. Pemirsa, dari bagian firman Tuhan Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 22 sampai 28, kita dituntun dengan tema Yesus Kristus adalah Tuhan yang berkuasa. Yesus Kristus adalah Tuhan yang berkuasa. Pemirsa, peristiwa pencurahan Roh Kudus yang terjadi bertepatan dengan perayaan hari Pentakosta, yaitu hari ke-50 sesudah Paskah, di mana umat bersyukur untuk hasil panen pertanian mereka. Dan Alkitab mencatat dalam Kisah Para Rasul pasal 2 bahwa semua orang dari suku bangsa berkumpul di Yerusalem untuk merayakan hari besar itu. Lalu ketika itu terdengarlah bunyi yang keras seperti tiupan angin ribut, dan tampaklah lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan menghinggap di atas para murid. Pemirsa, peristiwa ini merupakan penggenapan tentang janji Tuhan Yesus Kristus sebelum Ia terangkat ke surga, yaitu bahwa Ia akan mengutus seorang penolong bagi para murid, yaitu Roh Kudus. Kehadiran Roh Kudus dalam memberi kuasa kepada mereka, para murid, sehingga mereka berani untuk bersaksi tentang Yesus Kristus, orang Nazaret yang pernah ada, menyatakan kekuatan-kekuatan dan kuasa-kuasa, bahkan menghadirkan tanda-tanda mujizat bagi orang banyak. Dan mereka pun telah melihat bagaimana Yesus mengalami kesengsaraan, Dia disalibkan, Ia dibunuh, mati di kayu salib, dan Ia bangkit pada hari ketiga. Kebangkitannya membuktikan bahwa kuasa maut tidak dapat menguasai Yesus Kristus. Pemirsa Kelapa Sukacita yang diberkati, sesungguhnya apa yang dialami oleh Yesus Kristus, kehadirannya ke dunia ini, Ia mengalami kesengsaraan sampai disalibkan, mati dan dikuburkan, lalu bangkit dan naik ke sorga. Semua itu ada dalam kehendak dan rencana Allah. Dan itu pula yang disaksikan oleh Raja Daud dalam
khotbah Petrus disampaikan menurut kitab Mazmur pasal 16 ayat 8 sampai 11, bahwa kembali Petrus mengingatkan orang banyak tentang apa yang pernah dinubuatkan oleh para nabi di zaman perjanjian lama. Itu telah digenapi oleh Allah di dalam Yesus Kristus, agar dunia mengakui dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan. Pemirsa Kelas Sukacita yang diberkati, tema kita mengatakan Yesus Kristus Tuhan yang berkuasa. Itu berarti apapun di bawah kolong langit ini, termasuk kita manusia, ada dalam kendalinya Tuhan. Dosa atau kesalahan kita telah ditebus, telah dibersihkan lewat kesengsaraan kematian Yesus Kristus di kayu salib, dan Ia bangkit telah memberi kita kemenangan. Maka sebagai orang-orang yang telah dimenangkan, mari kita hidup sebagai orang yang menang. Jangan lagi kita hidup dalam jajahan oleh karena dosa lagi. Penting bagi saya dan Bapak Ibu sebagai orang-orang yang telah dimenangkan, untuk kapan dan dimanapun kita berada, kita tetap mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan. Kita tetap mengakui Ia sebagai yang berkuasa. Maka perlu bagi saya dan Bapak Ibu juga untuk meninggalkan cara hidup kita yang lama, dan mari kita memberi diri untuk dipimpin oleh Roh Kudus yang sudah dicurahkan, sudah diberikan, sudah diperuntukkan bagi setiap kita. Oleh sebab itu, mari kita membuka diri untuk menerima Roh Kudus, dan kemanapun dan dimanapun kita ada, mari kita mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan yang berkuasa. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk kesempatan yang baik ini. Kami telah mendengarkan firman Tuhan lewat channel Kelas Sukacita. Berkati pemirsa Kelas Sukacita dimanapun mereka berada, dalam segala keberadaan hidup mereka, biarlah Roh memimpin mereka untuk tetap menerima mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan yang berkuasa di segala perjalanan hidup mereka. Berkati guru Kelas Sukacita dalam memberitakan firman Tuhan lewat channel Kelas Sukacita ini, dan para pelayan menabur firman-Mu terus diberkati. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus firman yang hidup, penolong kami berdoa dan bersyukur kepadamu ya Bapa di sorga. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita.